yang paling nikmat hidupnya orang zaman sekarang ini adalah yang nggak pakai HP. Tulis kata-kata saya. Yang paling nikmat hidupnya orang di zaman sekarang ini adalah yang nggak pakai HP. Nikmat hidupnya. Coba lihat. Yang paling cepat matinya orang sekarang ini yang pegang HP terus. Nah, tinggal dilihat aja. Nah, berapa banyak itu pakar-pakar itu mengatakan orang kalau sudah megang HP itu maka ada lemah, imunnya itu menjadi lemah, makanya banyak kena corona. Nah, karena imunnya rendah. Nah, itu kan ada radiasinya itu. Nah, coba kita lihat pegang handphone. Kalau udah lama kita itu gunakan, panas. Itu kan radiasi. Di tangan kita bisa kedengaran, bisa kesentuhan, terjangkau panasnya. Bagaimana dengan otak kita? Apa ngaruh satu saraf dan sebagainya. Nah, biar kita paham gitu. Kenapa? Nggak ikut perintahnya Nabi, himbauan Nabi, nasihatnya Nabi. Tarkuhu mala ya. Ini yang dimaksud Nabi SAW fitnah itu. Oleh karenanya silahkan, tapi gunakan yang penting-penting saja. Sama seperti penggunaan pisau. Tahu pisau? Pisau diperlukan apa dia? Diperlukan. Untuk apa? Potong-potong. Gunting, alat gunting diperlukan apa dia? Perlukan. Untuk apa? Gunting, menggunting. Ya kan? Nah, ketika kita nggak memerlukan pisau, perlukah pisau itu kita bawa? Jangan, nanti disangkanya pamer. Ya kan? Disangkanya sok-sokan dan sebagainya. Nah, itu terjadi. Atau ada anak kita masih kecil, lalu kita berikan pisau. Orang lain yang mengatakan, yang melihat kita sebagai orang tua memberikan pisau kepada anaknya, itu termasuk yang mencibirkan, membuat orang lain itu mengejek kita, menghina kita, memaki kita, atau memuji kita. Yang terjadi sebaliknya. Karena Pak, anak kecil nggak boleh pegang pisau, bahaya. Nah itu. Jadi HP itu kita perlukan, tapi gunakan semestinya. Jangan sampai kita itu menggunakan yang tidak-tidak. Ini saya baru beli kursi, saya ambil pisau, udah itu saya sobek-sobek begini. Nah, itu bukan pada tempatnya, zalim akhirnya jadinya. Itu yang terjadi dengan HP itu. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan fitnah HP, dan HP itu termasuk fitnah ya yang disampaikan Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya la tada ahadan illa la tamathu. Tidak membiarkan seorang pun kecuali pasti akan menempelengnya. Coba lihat HP, mana HP? Tuh. Nah, tapi kalau Habib Bidin tadi dia bukan main HP, tapi dia itu menulis soal-soal yang dicatat gitu. Nah, tapi termasuk diantara fitnahnya HP, majlis taklim HP, mau sholat HP duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, HP keluar, mau tidur HP, bangun tidur HP, mau makan HP, sambil makan HP, setelah makan HP juga. Bahkan Masya Allah HP dibawa ke kamar mandi. Hebatnya ini HP ini luar biasa ini. Banyak orang yang iri kepada HP sekarang ini. Murid ingin disayang sama gurunya, tapi gurunya lebih sayang kepada HP. Istri ingin disayang sama suaminya, tapi suami lebih sayang kepada HP. Anak ingin disayang oleh orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya lebih sayang kepada HP. Kenapa dikatakan begitu? Itu adalah sebuah ucapan dan ujaran yang tidak tepat. Kenapa bilang begitu? Ini tepat. Kenapa? Karena disebutkan idza habba syai'an aktsara min zikri. Orang kalau cinta pada sesuatu lebih banyak menyebutkannya. Ini bukan cuma menyebutkan, dibawa terus. Ah, itu kan cinta itu namanya. Berarti HP lebih kita cintai melebihi daripada istri kita, melebihi daripada anak murid kita, lebih daripada anak-anak kita, lebih daripada istri kita, lebih daripada semua. Nah, ini HP, ini fitnah HP ini. Nah, oleh karena itu, coba lihat kata Nabi SAW, la tada ahadan illa latomatu, tidak membiarkan seseorang pun kecuali dia pasti akan ditempelengnya. Kalau ada HP bunyi, oh dari fulan, tek, plop. Coba lihat, orang pakai HP begini, nggak ada pakai HP begini, atau begini, nggak ada, tapi begini. Nah, ini yang katanya Nabi SAW menempel, tidak membiarkan seorang pun kecuali ditempelengnya. Tuh, illa latomatu ini. Nah, jadi hati-hati.